PDP mulai ngamuk karena namanya diserat oleh Budi Ari, Menteri Koperasi yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi. Ya, mereka ngamuk dikarenakan diserat namanya diikut di dalam kasus judi online. Budi Ari menyeret PDP dan Budi Gunawan, dan inilah beritanya. Dan harapan saya kalau memang ada keterlibatan atau masih dugaan, kita akan bisa ngambil kesimpulan bahwa Budi Ari menyatakan dalang di balik ini Pak BG dan PDI Perjuangan. Saya memaafkan Budi Ari karena saya yakin mungkin bukan itu kali maksudnya Budi Ari. Pak, tapi dia belum minta maaf. Iya. Ya saya memaafkan. Masa nggak boleh? Baik sekali ya. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Ya sebenarnya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Maksud saya begitu, kamu buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin siapa harus PDI, ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Kenapa? Ya udah, kenapa pasti Budi Ari? Kenapa kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas, Tony, ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah, nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Yang di framing saya. Ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Itu yang bikin saya jengkel. Kemarin Pak Budi Ari mengatakan, Pak Budi Ari mengatakan bahwa PDIP ini mengambil bagian dari judul dan terlibat di judul ini gimana Bapak? Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Tapi kalau untuk kader yang melaporkan hari ini sudah ada Polda, Mbak? Apa? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal itu? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega Mbak terkait dengan hal ini? Saya nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Kalau tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf, sikap Kan belum nanya, coba tanyakan dulu. Kemarin saya sudah ketemu Pak Budi Ari. Kemarin Tanyakan. sempat ketemu di acara di Kopin, apakah beliau sempat membahas hal Ya coba tanya dulu ke Pak Budi Ari. Saya sudah ketemu. Ada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang
sampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Terima kasih pimpinan. Barusan saya juga menelpon wartawan yang diancam, yang dibentak-bentak oleh Budiari, yang merupakan sumber dari rekaman yang beredar itu, dan insya Allah beliau akan siap menjadi saksi karena beliaulah yang ditelepon oleh Budiari ketika menyampaikan fitnah pencemaran terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Budiari bagaimana menghadapi itu secara gentle untuk menyampaikan hal-hal yang dimaksud tidak keterlibatan itu nggak usah keluar-keluar di mana-mana, tapi hadapi di dalam persidangan. Kalau cara kemudian melakukan berbagai pernyataan dengan berbagai hal termasuk menyebut PDI Perjuangan dengan Pak Budi Gunawan itu terlihat sebagai suatu hal yang sangat panik dan menurut saya kekanak-kanakan. Hadapi secara gentle karena itu hal yang menjadi dakwaan jaksa, ya hadapi fakta-fakta hukum itu dalam persidangan yang mungkin terjadi atau akan diundang. Jadi menurut saya pernyataan itu perlu dijawab sebagai fakta hukum, tidak atau ya nanti bangunan hukum yang akan melihat benar salahnya Pak Budiari. Tidak usah panik, tidak usah kekanak-kanakan dengan berlindung, menyalahkan, menyebut ke pihak-pihak lain termasuk PDI Perjuangan dan termasuk menyebut Pak Budi Gunawan. Tidak ada gunanya. Sebenarnya cuma cari selamat itu aja. Kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budiari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Kami hari ini dari kader PDI Perjuangan akan membuat laporan ke Barreskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan oleh Budiari, mantan Menteri Kominfo, ya, yang saat ini beliau masih di pemerintahan. Dia menyampaikan pernyataan yang menyakiti kami semua sebagai kader PDI Perjuangan, yang menuduh dengan kejinya bahwa apa yang didakwakan terhadap perkara yang judi online di Jakarta Selatan yang dia diduga menerima 50% dari hasil judi online itu, maka dari itu kami membuat laporan hari ini ke Barreskrim. Budiari nuduh PDI Perjuangan di belakang tuduhan dia menerima jatah juga. Lu punya bukti kagak? Masa Menteri Asbun kata-kata Anda itu dipertanggungjawabkan? Jangan sembarangan nuduh. Karena saya baca di media. Soal PDI Perjuangan, otaknya. Media. Budi Gunawan. Budiari saat ini jujur sedang memastikan ya rekaman yang beredar tersebut apakah itu benar ya rekaman. Jadi memang beliau pernah komunikasi dengan sebuah media online kepada Pemret dan wartawannya, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi langsung, mengklarifikasi langsung dan mempertanyakan ya atas berita ataupun judul berita yang mereka keluarkan. Ini saya bacakan ya. Buset, ternyata ex-Menkominfo Budiari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Boleh ditujukan ke kamera? Boleh. Oke. Baik. Lanjut, Bang. Ya, jadi tujuannya begini. Beliau
sangat merasa dirugikan. Beliau merasa di-framing, difitnah dengan judul ini. Oleh karena itu beliau hubungin ini pemret dan wartawan. Beliau jelaskan, ya, kenapa kalian nulis begini? Ini jahat memframing saya. Tidak ada di dakwaan seperti ini. Ya, beliau klarifikasi, jelaskan. Nah, terakhir beliau sampaikan, ya, Budi Ari sampaikan, karena diminta, kami tulis ya, jangan dulu tulis, jangan ditulis, jangan dipublikasikan. Ya, ini klarifikasi saya supaya kalian paham, jangan ikut-ikutan framing. Nah, dia sampaikan seperti itu. Berarti itu bukan bentuk penekanan terhadap suatu media ya? Bukan. Konfirmasi begitu? Iya, beliau klarifikasi langsung, tetapi memang beliau tidak mau itu dulu dipublikasi dulu, ditulis dulu, karena timingnya belum tepat. Tapi apakah Pak Budi Ari mengetahui kalau suara ini direkam? Saat itu beliau tidak tahu. Makanya saya bilang beliau mau pastikan ini dulu, ya. Beliau pastikan ini bagaimana ceritanya bisa tersebar luas. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya pada saat itu kan beliau memang saat ditelepon itu beliau sedang menjalankan tugas khusus di Vatikan, ya. Dan memang sibuk sedang membangun Kopdes. Jadi memang beliau sangat terkejut dengan framing-framing ini. Ya, sangat terkejut. Saya sudah berulang kali menyampaikan di sini. Nah, perihal konten itu justru kami sampaikan beliau tidak ada niat, ya, untuk, ya, niat jahat atau mens rea untuk menyerang PDIP di sini. Karena memang beliau tidak menyampaikan kepada publik. Beliau tidak menyampaikan kepada halayak umum. Pak Budi Ari, Bapak Menteri Koperasi, selamat Anda menjadi bintang utama sekarang ini, diperbincangkan oleh publik. Karena keberanian Anda menyampaikan kebenaran bahwa orang-orang dari PDI Perjuangan atau mungkin juga PDI Perjuangan, ya, menerima aliran dana uang jasa pengamanan judi online. Anda sudah katakan itu, maka Anda harus bertanggungjawabkan. Jangan gentar, jangan takut dengan laporan PDI Perjuangan di Barreskrim Mabes Polri karena tersinggung atau tidak menerima tuduhan Anda itu. Karena saya percaya, saya yakin-yakinnya Pak Budi Ari memiliki data, bukti otentik atas tuduhan Anda itu, apa yang Anda katakan itu. Jadi buka saja data itu ke publik. Sejumlah nama kan sudah disebuti, si A, si B, si C, termasuk Anda sangat berani menuduh Pak Budi Gunawan, Menko Polhukam sekarang ini, juga menerima aliran uang. Saya yakin keberanian Pak Budi Ari ini karena percaya diri sekali dengan data dan informasi yang Bapak miliki. Juga Pak Budi Ari kan orangnya Pak Jokowi, orangnya juga Pak Prabowo Subianto, presiden kita sekarang ini. Pasti dibela habis-habisan. Jadi jangan takut. Yang penting yang kita harapkan sekarang ini Pak Budi Ari adalah membuka itu ke publik, menyampaikan data itu ke pengadilan, membela diri kan di pengadilan juga nanti itu, karena dakwaan jaksa kan sudah menyebut nama Pak Budi Ari sebagai menerima uang 50% dari jasa pengamanan. Jadi bela diri di pengadilan, tapi sampaikan juga data-data ke pengadilan itu bahwa orang-orang ini menerima uang judi online dengan data dan bukti-bukti yang Anda akan tunjukkan nanti. Sekali lagi, saya yakin Anda punya itu kan. Anda akan jadi pahlawan jika mampu membuktikan apa yang, atau mampu menunjukkan bukti-bukti fakta otentik, ya, terkait dengan apa yang Anda katakan atau Anda tuduhkan itu. Tetapi sebaliknya, jika tidak bisa buktikan, maka pertama Anda harus siap-siap mundur saja jadi menteri sekarang ini.
kemudian ya siap-siap juga di penjara, gitu ya. Tetapi kita berharap pengadilan fair, pihak kepolisian juga fair, Pak Prabowo Subianto juga ya tidak boleh membiarkan orang yang sembrono ngomongnya dijadikan pejabat atau dipertahankan menjadi pembantunya gitu. Itulah suara Budi Ari yang menyebut nama partai besar PDIP dan juga BG alias Budi Gunawan di belakang judi online. Sebelumnya ya Budi Ari dituduh sebagai orang yang menerima 50% dana dari judi online. Namun demikian pada perkembangannya malah Budi Ari menuduh Budi Gunawan dan PDIP di belakang judi online. Inilah kabar hari ini dan terima kasih.